pagi adik-adik sahabat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa nanti bagikan video ini kepada teman-teman adik-adik. Kita mulai. Yang akan kita pelajari adalah tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen alat gerak melalui pengamatan. Kemudian, siswa dapat menguraikan komponen alat gerak yang bekerja melalui pengamatan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam tulang rangka manusia berdasarkan hasil pengamatan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi rangka manusia berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian yang kelima, siswa dapat menjelaskan struktur tulang melalui data hasil. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengidentifikasi alat gerak, kemudian yang kedua menguraikan komponen penyusun pada sistem gerak manusia, yang ketiga menyebutkan macam-macam tulang rangka manusia, yang keempat menjelaskan fungsi rangka manusia, dan yang kelima menjelaskan struktur tulang. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan pramuka, yaitu kemah. Perhatikan pada bagian tenda yang mereka dirikan. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana tenda tersebut dapat berdiri dengan tegak? Tenda dapat berdiri dengan tegak karena di dalam tenda itu ada kerangkanya. Kerangka itu menopang tenda sehingga tenda tersebut dapat berdiri tegak. Sekarang perhatikan apa yang terjadi pada tenda dalam video berikut. Dapat kita saksikan bersama, tendanya ini tertiup angin yang sangat kencang. Kemudian kerangkanya bisa adik-adik sahabat belajar lihat, karena tertiup angin yang kencang, maka kerangkanya ini karena tidak kuat, dia roboh ya, atau rubuh. Nah, kemudian bisa jadi sebagian kerangka ini ada yang lepas, sehingga kain bagian dari tenda ini dia bagaimana bentuknya tidak bisa tegak ya. Ya, dapat adik-adik saksikan bagian tenda yang belakang dengan yang depan ini berbeda. Bagian yang depan ini mungkin kerangkanya itu lepas, maka kain tendanya itu rubuh, kemudian tidak tegak seperti posisi tenda yang seharusnya. Sedangkan yang bagian belakang ini mungkin karena masih ada kerangkanya yang terpasang dengan baik, maka bagian belakang ini posisinya masih tenda yang tegak seperti seharusnya, tidak roboh. Ya, ya. Sekarang adik-adik perhatikan pada 3 gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah seorang anak yang sedang duduk dengan tegak mengerjakan tugasnya di depan komputer. Gambar yang berikutnya adalah beberapa mahasiswa yang sedang berdiri dengan tegak. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar anak-anak yang sedang membaca buku dengan posisi yang duduk. Nah, pertanyaannya adalah adik-adik, sahabat belajar, bagaimana dari ketiga gambar ini mengapa mereka dapat ada pada posisi yang tegak, bisa duduk dengan tegak atau berdiri dengan tegak? Mengapa tubuh manusia bisa duduk atau berdiri dengan tegak? Apakah sama hubungannya pada tenda yang sudah kita lihat tadi? Apakah tubuh manusia mempunyai rangka juga yang menopang tubuhnya sehingga tubuhnya bisa dalam posisi tegak? Kita saksikan slide berikutnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai sistem gerak pada manusia. Yang pertama, rangka tubuh manusia. Bisa adik-adik saksikan, di sini adalah rangka tubuh manusia pada tampak depan dan juga tampak belakang. Di sini, rangka tubuh manusia terdiri atas banyak sekali tulang-tulang yang menyusunnya. Dimulai dari tulang tempurung kelapa, tulang wajah, kemudian ke bagian tengah itu tulang dada, tulang lengan atas, kemudian
sampai ke bagian bawah, tulang pergelangan kaki, hingga pada tulang jari kaki. Nah, rangka tubuh manusia ini memiliki fungsi. Apa fungsinya? Fungsi rangka pada tubuh manusia yang pertama, memberi bentuk dan ukuran tubuh. Jadi karena adanya rangka, tubuh manusia ini ada bentuknya, kemudian ada ukurannya. Tentunya berbeda ukuran antara anak-anak dengan orang dewasa ya. Anak-anak itu karena rangkanya ukurannya masih kecil, maka tubuhnya juga menyesuaikan dengan rangkanya. Begitu juga dengan orang dewasa. Kemudian fungsi rangka yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Ini nanti akan kita pelajari pada video berikutnya mengenai persendian. Kemudian fungsi yang ketiga, tempat pelekatan otot. Nah, otot juga akan kita pelajari pada video berikutnya. Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit. Kemudian yang kelima, sebagai penyokong berat badan. 6. Melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. 7. Tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas pada sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedelapan, sebagai tempat penyimpanan kalsium. Rangka manusia itu dibedakan menjadi dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu pembagiannya tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian rangka apendikular pembagiannya tulang anggota gerak atas, kemudian tulang anggota gerak bawah. Tulang sendiri berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu tulang pipa, bentuknya seperti pipa, tulang pendek, bentuknya pendek, tulang pipi, bentuknya pipi. Kemudian jenis tulang dibagi menjadi dua, tulang rawan dan tulang sejati atau tulang keras. Ini adalah gambar tulang tengkorak manusia, bisa adik-adik sahabat belajar lihat. Yang pertama itu tulang ubun-ubun pada bagian ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang di bagian belakang, tulang dahi, tulang baji, kemudian tulang air mata, ya di bagian dalam tulang hidung, kemudian di sini tulang hidung, kemudian rahang atas di bagian sini di bawah hidung, kemudian rahang bawah, dan yang di bagian pipi adalah tulang pipi. Nah, ini adalah gambar tulang belakang manusia dan tulang dada serta tulang rusuk manusia. Pembagiannya bisa adik-adik lihat. Untuk tulang belakang manusia itu terdiri dari tulang atlas, 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, bagian belakang di punggung. Selanjutnya 5 ruas tulang pinggang di bagian pinggang, kemudian tulang kelangkang dan tulang ekor. Ya, ini adalah gambar perbesaran dari tulang kelangkang dan tulang ekor. Selanjutnya, tulang dada dan tulang rusuk manusia. Yang pertama, kepala tulang dada itu di bagian sini, ya. Badan tulang dada di bagian tengah, kemudian taju pedang di bagian sini di ulu hati. Kemudian, untuk tulang rusuk itu dibagi menjadi tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu. Selanjutnya adalah tulang bahu pada manusia. Yang pertama, tulang selangka. Ini tampak depan ya, sahabat. Ini tampak belakang. Nah, untuk tampak depan, tulang selangka itu di bagian sini. Kemudian, tulang belikat itu ada di bagian belakang. Tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Untuk tulang anggota gerak atas itu ada pada tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil. Nah, ketika sahabat membuka tangan, menengadahkan tangan, bagian tulang yang lurus dengan ibu jari ini disebut dengan tulang pengumpil, kemudian bagian bawahnya disebut dengan tulang hasta. Ya, setelah itu tulang pergelangan tangan, kemudian tulang telapak tangan di sini, dan selanjutnya adalah tulang jari tangan. Ya, untuk tulang anggota gerak bawah saya tidak bisa menggambarkan, tapi digambar sudah sangat jelas. Mulai dari tulang paha, di bagian paha, di bagian lutut itu ada tulang tempurung lutut, di bagian betis yang di depan bisa kita pegang langsung itu tulang kering, ya. Kemudian bagian belakang, bagian betis itu tulang betis. Turun ke bawah tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan pada jari-jari itu tulang jari kaki. Bagian bawah sebelum ke tulang anggota gerak bawah, itu ada tulang kemaluan, kemudian tulang duduk,
tulang usus, dan acetabulum. Ini adalah gambar bentuk tulang pada manusia. Berdasarkan bentuknya, yang pertama, tulang pipa bentuknya seperti pipa, tulang pendek bentuknya pendek-pendek ya, ada pada pergelangan tangan. Kemudian tulang pipa tadi ada pada lengan atas. Tulang pipi bentuknya pipi ini pada badan tulang dada di sini. Kemudian tulang tidak beraturan yang bentuknya jelas tidak beraturan. Ini letaknya pada ruas tulang punggung. Nah, untuk bagian-bagian tulang pipa itu ada epifise, diafise, dan metafise. Selanjutnya, jenis-jenis tulang itu tulang sejati atau tulang keras yang sifatnya keras, kemudian tulang rawan atau tulang lunak. Ya, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai sistem gerak pada manusia. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, serta bagikan agar teman-teman sahabat belajar yang lain juga dapat memahami sistem gerak pada manusia dengan baik. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.